wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'da. Kemarin kita cerita sampai mana ya? Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir di mana kemarin? Di Mekah. Siapa ayahnya? Abdullah. Ibunya Aminah. Pamannya? Iya, Abu Thalib. Abdul Muthalib itu juga pamannya ya. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai nabi. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi? Umur 25. Jadi umur 25 itu Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Siapa yang mengangkat? Allah. Ya. Pak, Nabi Muhammad tuh dulu bisa ngaji? Bisa. Siapa gurunya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu makhluk Allah yang tidak nampak. Makhluknya Allah yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi malaikat Jibril itu ditugaskan oleh Allah untuk ngajari maca Quran. Siapa yang diajari? Yaitu Nabi Muhammad di dalam gua lagi. Tidak di masjid, tidak di musola, tidak di sekolahan. Tapi Nabi Muhammad diajari membaca Quran itu di dalam gua. Namanya gua apa? Gua Hira. Ya, diajari sama siapa? Sama malaikat Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang ngajari Nabi, yang ngajari malaikat. Sama kayak anak-anak pada sore ini ngaji, yang ngajari Mbak Haji. Terus yang mendengarkan cerita pada sore ini Pak Muksin ya, jenengan mendengarkan, Anda semua mendengarkan ceritanya Pak Muksin. Yaitu tujuannya apa? Supaya kalian tuh paham tentang apa? Sejarah Nabi. Masuk karo Nabi ini dewe ora paham. Siapa yang tidak paham Nabi Muhammad? Semuanya harusnya paham. Nah, ketika diajari ngaji sama malaikat itu, pertama kali Nabi Muhammad itu takut. Dikira itu hantu. Karena suaranya besar. Ya Muhammad, kamu harus bisa membaca Al-Quran. Nabi Muhammadnya gemetar. Terus pulang. Kemudian keesokan harinya ke sana lagi. Terus menerus akhirnya Nabi Muhammad hafal Quran. Makanya kalian itu kalau bisa hafal Quran, jangan hanya membaca ya, tapi hafal Quran. Nabi Muhammad itu punya istri, namanya siapa istrinya? Siti Khadijah. Jadi istrinya Nabi Muhammad namanya Siti Khadijah. Pada saat menikah Nabi Muhammad umur 25 tahun, istrinya umur 40 tahun. Lebih tua mana, Nana? Lebih tua istrinya. Selisihnya berapa tahun? 10. Kok 10 tahun? 15 tahun. Selisihnya sama istrinya itu 15 tahun. Berarti tua istrinya. Ketika dia diangkat menjadi nabi oleh Allah, kemudian dia mulai menyebarkan agama Islam. Dari situ diketuk pintunya, Caca, kamu mau masuk Islam apa enggak? Mau masuk. Kemudian sampingnya, kamu gelem masuk Islam apa enggak? Gelem. Kemudian kamu Yusuf, kamu pengen masuk Islam apa enggak? Pengen. Kemudian sampingnya Arsyad, kamu pengen masuk Islam apa enggak? Pengen. Hamam, pengen. Kansin, namamu kayak orang Jepang. Pengen masuk Islam apa enggak? Pengen. Terus kamu? Fatir, pengen. Surya, pengen. Akhirnya sampai di sini Islam menyebar luas sampai dikenal oleh kalian semua, betul? Nah, ini jasanya siapa? Jasanya Nabi Muhammad
ben kalian semua besok masuk surga. Ya. Jadi kalau agama Islam itu kalau kalian benar-benar, halo, kok rame sendiri, nanti tak suruh cerita. Kalau kalian benar-benar menekuni, mendalami Islam, itu kalian pasti akan jadi anak soleh. Benar-benar akan menjadi anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin dibakar di dalam api oleh malaikat. Tapi dia akan dimasukkan surganya Allah. Di situ dia akan difasilitasi oleh Allah dengan tempat yang indah. Kalau di dunia rumahnya jelek, besok di surga rumahnya terbuat dari emas. Ya, ada berliannya juga di dalamnya. Kalau di mana? Di dunia kendaraan kita hanya motor, besok di sana mau minta pesawat boleh. Iya, besok minta pesawat boleh. Ya, nanti pertanyaannya ya, nanti pertanyaannya. Jadi kalian harus sungguh-sungguh jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang bagaimana sih? Yang tekun sholatnya, tekun ngajinya, tekun puasanya, tidak berani sama orang tua. Ya, itu adalah ciri-ciri anak yang soleh. Suka menolong temannya, menolong sahabatnya. Itu namanya adalah ciri daripada anak yang soleh dan soleha. Makanya kalian harus benar-benar mendalami agama Islam. Besok cita-cita kalian ada yang pengen jadi polisi yang beragama Islam. Besok ada yang bercita-cita, ya besok ada yang bercita-cita pengen jadi dokter, jadilah dokter yang Islam. Besok ada yang cita-cita pengen jadi pramugari, jadilah pramugari yang Islam. Kalau Islam, kalau kalian itu benar-benar mendalami Islam, maka kehidupan di dunia ini kalian akan merasakan bahagia. Betul Yusuf? Yusuf? Ya, akan merasakan apa? Bahagia. Bahagia, senang, ya. Itu kalau di dunianya benar-benar menjadi anak yang soleh. Nah, Nabi Muhammad umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun, bersama-sama syiar agama Islam. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad ini diisrokan, adik-adik ya, diisrokan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit, bertemu dengan Allah, melewati langit pertama, melewati langit kedua, melewati langit ketiga, melewati langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai langit ketujuh, sampai langit ketujuh, sampai ke atasnya lagi. Yusuf, kamu pindah situ, nang, pindah situ. Yuk, kamu nanti cerita sendiri, pindah situ ya, pindah situ, pindah situ. Nah, udah duduk yang bagus. Oke, perhatikan Pak Muhsin. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan terbang ke atas, ketemu sama Allah, Nabi Muhammad mendapatkan mandat, mendapatkan amanah, disuruh mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ini adik-adik, ini anak-anak soleh ini sholatnya sudah full apa belum? Duhur, sholat tadi, sholat. Surya duhur, sholat. Fatir, ndak. Kanzen, ndak. Hama, sholat. Bener apa bohong? Iya, Arsyad, ndak sholat. Tuh, sholat. Enggak sholat. Caca, sholat. Yusuf, ndak. Ya, ya ini itu berarti kalian belum mengerjakan kewajiban sebagai anak soleh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, ya, kemudian isya sholat, subuh sholat. Itu pasti Allah akan memberikan kita surga. Nah, kalau tidak sholat, ya kita nggak dimasukin ke surga. Makanya sholat itu penting ya, sebuah kebutuhan pokok. Kalian harus benar-benar mulai sekarang ini harus
benar-benar melakukan kewajiban yang namanya sholat. Jangan sampai ditinggal. Wah Pak, saya piknik jalan-jalan ke Gua Kreo, madake rupa. Ya, tidak apa-apa, tapi waktunya zuhur harus sholat. Insyaallah kalau kalian sholat, kalian akan menjadi anak yang soleh. Besok akan menjadi orang penting. Cita-cita kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.